Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endes berada di Masjid Jami Tua Palopo pada tanggal 20 November 2022 bertepatan dengan 25 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Psikologi kebatinan tergambar pada masjid ini. Aurah-aurah aulia kita dapat persaksikan bagaimana ulama besar yang ada di Kota Palopo, Datu Patiman, membangun gerakan dakwah yang di Datu Sulaiman ya, Pak Haryadi. Datu Sulaiman ya atau Datu Patiman? Datu Patiman, apa lagi? Oh ya, Datu Patiman membangun masjid bersama dengan Raja Luhuk ya. Jadi kita masuk di dalam masjid ini, luar biasa membangun. Ayat yang dia tampilkan di depan ada kaligrafi. Bismillahirrahmanirrahim. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Oh iya. Sambung lagi dengan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ibu sebagai pengunjung di sini ya? Ya, ya. Apa yang kita lihat bisa maknai dari ayat di atas yang terpampang sebelum kita masuk ke dalam masjid? Terlebih dahulu mungkin saya akan menjelaskan dulu apa itu makna masjid. Ya. Masjid kan tempat sujud ya, tempat kepatuhan kita di rumah Allah. Sebenarnya kalau dikatakan rumah Allah itu membatasi eksistensi Tuhan, karena Tuhan itu tidak bertempat sebenarnya. Ya. Allah itu di mana-mana, kita tidak bisa membatasi Tuhan dengan tempatnya. Tetapi makna sujud artinya kepatuhan. Rumah Allah itu di mana kekuasaannya, rahman rahimnya itu menguasai segalanya. Nah kalau kita ini wati Allah, wati Rasul, wa ulil amri minkum, itu taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin. Itu bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh pemimpin spiritual. Siapapun itu sebagai pemimpin, kita mematuhi dia secara ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dalam kebaikan, segala kebaikan kita ikuti semua. Walaupun dia tidak mempunyai jabatan penting, tapi dia punya spirit kepemimpinan, kita ikuti. Artinya kepemimpinan. Iya. Jangan ikuti hal-hal yang mengarah kepada kemungkaran. Iya. Jadi makna sujud itu ketika kita sujud di dalam masjid dan kita keluar, itu artinya kita sujud, kita mematuhi segala hal yang ada secara kontekstual. Jadi ada sujud syariat dalam masjid, ada sujud kontekstual di luar masjid. Oh iya. Sujud kontekstual itu adalah akhlaknya kita. Output dari sholat itu ya. Tanda-tanda sholat itu, tanda-tanda sujud itu bukan ketika kita memakmurkan masjid dan rajin wiridan saja, tetapi bagaimana memakmurkan masjid di lingkup sosial. Mengimplementasikan nilai sholat di masyarakat. Pengimplementasian nilai-nilai sujud. Iya. Terima kasih Ustaz. Iya. Yuk mari kita masuk ke dalam. Ibu, kita masuk ke dalam yuk. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari ulama-ulama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ftahli abwaaba rahmatik. Ya, kita berada di dalam Masjid Jami Tua Kota Palopo. Kita dapat melihat seperti apa mimbar yang dibangun dan ada pemaknaan yang secara interaksi simbolik bisa kita saksikan seperti apa kehebatan para pejuang agama pada zamannya membangun masjid dengan konon kabarnya tidak memakai semen tapi
dari putih telur untuk merekat dan menahan masjid ini. Ini tiang besarnya yang sangat besar dan luar biasa. Tapi yang Pak Hasbullah, apa yang bisa kita narasikan melihat suasana Masjid Jami Tua di Kota Palopo ini? Ya, terima kasih teman-teman. Saya berada di Masjid Jami Tua Kota Palopo. Masjid ini menjadi bukti sejarah bahwa di sini Islam itu masuk pertama kali di Sulawesi Selatan melalui dibangun pertama di masjid ini, Masjid Jami Tua. Di sana ada catatan kapan masjid ini dibangun dan ada sejarah singkat bahwa Islam itu masuk di Sulawesi Selatan melalui daerah Luwu atau Malangke tahun 1595 Masehi. Berapa tadi? 1595. Oh, 15. 93, maaf. Tahun 1553 ya? Ya. Kemudian tahun 1603 Masehi di Goa masuk tahun 1605 Masehi. Daerah Samikto Pindrang tahun 1607 Masehi. Daerah Sumpa 1608 Masehi, daerah Sope 1609 Masehi, daerah Walto 1610 Masehi, daerah Bone 1611 Masehi. Oh, Palopo yang paling pertama. Luwu ya? Ya. Kemudian masjid ini mulai berdiri di Masjid Bua tahun 1594 Masehi. 1564 tahun yang lalu. 94 tahun yang lalu. Kemudian tahun di Palopo Masjid Jami Tua ini berdiri tahun 1604 Masehi. Berapa tahun ini? 1604 Masehi. Oh iya. Kemudian di Makassar Masjid Tallo Makassar tahun 1607 Masehi. Sana ada Masjid Al Hilal. Oh iya. Kakangka. Ya, Masjid Tua Kakangka. Ya. Teman-teman sekalian, kami tiba di masjid ini menjadi bagian dari perjalanan kami dari kemarin untuk misi tertentu dan kemudian memastikan kembali memori kita tentang sejarah masuknya Islam di Sulawesi Selatan melalui catatan yang terpampang di dinding masjid tua ini. Teman-teman sekalian, kapan-kapan bisa hadir menyaksikan masjid ini yang berukuran kurang lebih 11 kali 11 meter. 12 kali 12 meter kurang lebih ya. 11,92 meter, 11,92 dan panjangnya lebarnya 11,91 meter. Oh iya. Ini masjid sangat bersejarah. Ini membuktikan keberadaan agama Islam di Sulawesi Selatan, khususnya di Palopo ini sudah ada sejak tahun 1593 ya. Iya. Oke, terima kasih. Nama siapa ini? Saya Haji Hasbullah, teman-teman. Konsentrasi di mana proses pendidikan sekarang ini? Saya sekarang sedang mengikuti program doktoral, program S3 di UIN Alauddin Makassar, konsentrasi tafsir. Oh iya, luar biasa. Terima kasih. Ada juga Ustaz milenial kita. Apa pesan singkat dari salah satu putra daerah milenial di Palopo tentang histori sisi dakwatul Islam oleh Datu Patimang ya? Iya. Ya, sebenarnya filosofinya itu bahwasanya ketiga datu ini
memang misinya adalah islamisasi tauhid, sehingga dengan sampainya Datuk Patimang di Kota Palopo dan sekitarnya itu banyak mengukir sejarah atau mengukir prestasi di Palopo itu, termasuk masjid inilah yang dibangun sebagai sentral peradaban. Dari sini lahir milenial, dari sinilah lahir daripada tokoh-tokoh pemikir orang Palopo yang sebelum mereka. 1600 ya, 1600-an ya. Kalau saya tidak salah itu 1608 masih. Iya. Apa yang kita untuk generasi milenial untuk bagaimana mencintai masjid dan memakmurkan masjid? 1, 2, 3 kata aja. Ya, jadi memang masjid adalah sebagai tempat yang nyaman. Dari masjid terbangun daripada kerjasama, dari masjid terbangun daripada solidaritas, dari masjid terbangun daripada silaturahim. Iya, dari mana nih? Pak siapa ini? Haryadi. Haryadi konsentrasi sementara penyelesaian di mana nih kampusnya? Kampusnya di UIN Alauddin, ikut program doktor S3. Konsentrasi pendidikan dan keguruan. Oh iya. Juga ada Ibu siapa ini? Ibu Tabe, Ibu pengunjung, apa yang bisa kita bahasakan dalam situasi masjid jami ini? Tabe, Ibu, apa kata makna yang singkat untuk pengembangan dakwah dalam kita lihat di masjid ini? Oh iya, beliau hanya mampu tersenyum dan bahagia dengan dia memasuki aura masjid yang ada, masjid tua yang ada di kota Palopo ini. Mudah-mudahan kita terrahmati, terberkati asbab kita masuk dalam masjid yang dibangun oleh wali Allah yang ada di Kota Palopo pada 1500-an dan 1600-an tahun yang lalu. Bagaimana dengan Pak NDS memahami tentang makna kebatinan dari masjid ini, Ustaz? Saya sebagai pelikan atau daka menangkap aura atau atmosfer spiritual bergerak di dalaman masjid ini. Saya menangkap bahwa wali-wali Allah itu terus hidup, menggerakkan dakwah baik secara jahran atau sirran. Wali-wali Allah itu menggerakkan dakwanya di baik kala dia nampak jasa dianya maupun serumnya berelaborasi dengan spiritualitas yang bergerak dengan kewalian karama-karama yang mendekat pada dirinya. Masya Allah, ya luar biasa. Batin ini tersentuh dengan masuknya di ruangan masjid yang tentu wali-wali Allah meletakkan pemanaan bahwa salah satu tempat meskipun Tuhan tidak bertempat, tapi Tuhan ada simbolisasi atau komunikasi interaksi simboliknya. Masjid ada al-masjidu baitullah. Pada sisi ilmu komunikasi, interaksi simbolis untuk pendekatan awam, Ustaz, simbolis itu penting. Bahwa pada tingkat zahran memang ada ayat tanda-tanda itu memasuki ruang yang tak terbatas, yang zaman yang tak terbatasi. Karena ketika berbicara san khaliq, maka kita akan tentu lepas dari batasan ruang dan waktu. Karena dari situlah esensi keilahian yang di luar dari alam itu sendiri. Nah, alam masjid ini bagian daripada alam, maka tanda itulah memberikan kita awal untuk litaqarruba ilallah bil fikri waz zauqi. Itu mungkin dari NDS Nurdin Daka Asisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam kesungamu yang monondo pulolo ku Indrelino, pulolo ke Pole Gorontalo, pulolo ke Pole Pinrang, ke pulolo ke Pole Palopo, pulolo ke Pole Riau, ke Pulau Sukses.